Korban membacokan oleh tenaga sendiri yang terjadi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, meminta pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya. Meski lengannya nyaris putus usai disabet celurit, korban sudah memaafkan pelaku yang kini mendekam di sel jeruji Mapolsek Tegal Sari. Warga Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, korban dugaan membacokan oleh tetangganya sendiri pada Selasa 6 Mei 2025, memang memaafkan tindakan tersangka yang nyaris merenggut nyawanya. Meski begitu, ia meminta tersangka tetap dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Ucapan itu terlontar dari korban saat mendatangi Mapolsek Tegal Sari sebagai saksi pada Rabu 14 Mei 2025. Ia pun menceritakan detik-detik aksi pembacokan yang menimpanya, di mana korban kaget karena tiba-tiba ia didatangi tersangka yang tempat tinggalnya hanya berjarak 3 rumah. Bahkan tak berselang lama, celurit yang diunus tersangka didaratkan ke tubuhnya. Dia menyebut tersangka teriak mati saat celurit itu diarahkan ke tubuhnya. Melihat hal itu, korban berusaha menagih celurit yang menurutnya hendak didaratkan ke bagian lehernya dengan tangan kiri yang menyebabkan lengannya nyaris putus. Korban menambahkan, celurit itu kembali diarahkan ke leher dan ditagih lagi menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan jarinya juga nyaris putus. Malam itu Mas, jam 9, istri saya tutup warung bakso. Saya keluar cari suasana baru sama istri saya. Setelah saya pulang, saya melihat orang itu berdiri di depan toko sebelah selatan saya. Saya masuk ke rumah, buka baju, saya taruh di musola. Setelah itu saya keluar mau menemani istri saya yang duduk di depan rumah. Langsung dia mengeluarkan celurit dari pinggangnya di dalam baju. Dia bilangnya, katanya, mati kamu, mati kamu, mati kamu. Setelah itu saya lari karena takut istri saya kena air. Saya di depan sholat, terus saya dibacok kepala, terus saya tangkis dengan lengan. Setelah itu dia bacok lagi, tangan saya sudah darah semua, bacok lagi, saya tangkap dari tangan kanan ini, terus arit saya masukkan ke pinggang saya. Saya tahan itu, terus aritnya lepas, dia pergi dibawa sama anaknya namanya Tia. Sampai pergi di barat sungai, di belakang rumah, dia ketemu sama namanya Pak Sokeh. Ditanya, kenapa Pak Dian wajahnya kok darah semua? Nggak tahu, dia habis bertengkar sama, habis bacok Pak Gerai. Sudah itu Mas. Berkali-kali Mas. Kalau nggak salah mulai dari depan rumah selatan sampai ke depan musola, kalau 50 kali ada sabutannya. Saya rasa itu mungkin saya pernah kerasa itu di leher saya, Arif sudah pernah minggol kok Mas. Soalnya cuacanya anginnya itu sudah kerasa kok. Ya. Mungkin waktu jabut di kepala saya, tangannya dia, mungkin saya dilindungi sama yang di buat saya. Saya menangkis Mas, nggak ada perlawanan, saya menangkis, cuma menangkis. Makanya waktu menangkis saya kena ini. Waktu dia mau motong kepala saya tangkis dengan lengan kiri saya. Habis bacok lagi dia madep ke selatan, saya tangkap dengan tangan kanan saya. Setelah itu aritnya saya turunkan, saya taruhkan di pinggang saya. Sempit, dia paksa mau mengeluarkan arit celurit itu. Dimaksa, tapi alhamdulillah arit itu tidak sampai lepas dari tangan saya. Akhirnya dia melepaskan diri. Mungkin karena makrifatnya itu sudah ketutupan darah ini. Ya kalau bisa diri memang kan ini kan meresahkan lingkungan, kan sudah hukum ini kan perencanaan, sudah direncanakan sebelumnya. Ya harus digerak-geraknya kan. Biasanya kalau pasal perencanaan minimal kan hukuman mati, paling ringan 20 tahun kan gitu. Semua ini saya pasarkan sama yang berwajib dan memiliki kaki saya. Sekarang kalau saya sudah ini kan nggak mikirkan itu, mikirkan saya mudah-mudahan saya cepat sembuh, cepat sehat, bisa menyertai anak istri saya. Perkara kasus Pak Soeharto Pak Dian ini saya pasrahkan semua ke saya, termasuk Mas ini.
Beruntung korban selamat dan berhasil lolos dari maut meskipun ia harus mendapat puluhan jahitan akibat luka-luka itu. Selanjutnya, polisi menetapkan J, pelaku pembacokan, sebagai tersangka. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga turut diamankan, termasuk bukti visum korban dan celurit yang digunakan oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.